Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi sejarah Indonesia di kelas 11 ya. Minggu kemarin di video kemarin kita sudah bahas tentang peristiwa sekitar kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saat sehari setelahnya, Indonesia harus membuat beberapa hal langkah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Nah, pemerintahan yang akan dibentuk setelah Republik Indonesia merdeka terdiri apa saja? Dirangkum dalam beberapa sidang ya, beberapa sidang. Yang pertama ada sidang PPKI ya. Jadi, kalau untuk di sidang PPKI ini nanti ketika Indonesia sudah merdeka, Indonesia akan menetapkan beberapa administrasi pemerintahan. Nah, administrasi pemerintahan itu akan terangkum di dalam sidang PPKI ya. Ada 3 kali sidang PPKI yang dilaksanakan, dari sidang PPKI ke-1, PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus dan PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka atau menjelang akhir dari pendudukan Jepang telah membentuk badan untuk melaksanakan persiapan kemerdekaan Indonesia seperti BPU PKI. Nah, setelah BPU PKI nanti dibubarkan, diganti menjadi PPKI. Nah, PPKI ini adalah organisasi yang dilaksanakan untuk membuat apa saja yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Nah, sidang PPKI ini dilaksanakan 3 kali ya, 3 tahap. Yang pertama, setelah tanggal 17 yaitu tanggal 18 Agustus tahun 45, PPKI menerapkan membuat sidang yang pertama yang menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, ini adalah landasan Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai landasan hukum Republik Indonesia. Nah, di sini sudah terangkum sebagai ADART dari setiap administrasi pemerintahan. Kemudian, yang kedua, memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, yaitu presiden untuk sementara dibantu oleh Komite Nasional ya. Ini adalah hasil sidang PPKI yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti membentuk departemen atau kementerian. Nah, di sini nanti kita akan lihat badan-badan kementerian yang dikhususkan untuk membantu presiden. Dimulai nanti ada Menteri Penerangan, Menteri Pengajaran dan lain sebagainya. Kemudian membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Di sini dimulai dibentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi plus nanti ada 2 daerah istimewa ya, 2 DI, daerah istimewa apa aja nanti kita akan bahas. Dan yang ketiga ada sidang PKI yang ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus tahun 45. Diawali dari pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan PNI, Partai Nasional Indonesia, dan terakhir adalah pembentukan BKR, sehingga nanti menjadi ada yang disebut dengan TNI ya. Ini adalah sidang PPKI yang ketiga. Nah, sidang-sidang ini nantinya menjadi cikal bakal awal pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia ya. Setelah tahun 1945 ini nanti Indonesia mengalami sistem pemerintahan yang namanya sistem pemerintahan presidensial ya. Presidensial nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, yang pertama, sidang PPI pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, sidang konstitusi negara ini itu adalah sebagai landasan hukum. Indonesia akan membuat sebuah peraturan. Jadi segala peraturan yang berasal dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh sebuah negara nanti berasal dari yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah situasi kondisi Indonesia ketika sidang PPKI yang pertama. Nah, seperti yang telah kita ketahui juga di video sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini itu pertama kali dibuat pada tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai lanjutan dari sidang BPU PKI ya, sidang BPU PKI yang nantinya setelah sidang BPU PKI sudah dilaksanakan setelah adanya
konsep negara dari Mr. Supomo, Muhammad Yamin hingga Soekarno, nanti Soekarno membentuk yang namanya Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini nanti merumuskan yang namanya konsep tentang Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nanti tanggal 1 Juni ini nanti dilanjutkan tanggal 22 Juni. Nah, tanggal 22 Juni ini itu nanti menjadi kelahiran dari Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini itu yang nantinya menjadi cikal bakal dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebelum namanya UUD 45, itu namanya yang pertama Piagam Jakarta dulu, ya. Nah, nanti ketika Piagam Jakarta ini disahkan, kemudian tanggal 18 Agustus ketika tanggal 22 Juni Piagam Jakarta ini sudah disahkan, ya, nanti mengalami perubahan lagi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, terutama ketika dalam alinea keempat pembukaan, ya. Kalau kalian tahu di dalam Piagam Jakarta itu ada yang sila pertama yang dirubah, ya. Jadi Soekarno itu Soekarno nanti merekomendasikan agar para dewannya agar sila pertama itu dirubah, ya. Jadi kalau kalian tahu sila pertama Pancasila kan sekarang tuh yang pertama, 1, kemanusiaan yang Maha Esa. Nah, ketika di dalam Piagam Jakarta itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, ya, tapi kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ketika Piagam Jakarta ini nanti direvisi, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945, itu menjadi landasan hukum yang tetap. Nah, jadi ketika tanggal 18 Agustus tahun 45 ini itu sudah sah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perubahannya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini itu memiliki beberapa bagian, ya. Pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea, ya. 4 alinea ini kalian bisa baca nanti di pembukaan, kemudian yang kalian bisa dengar ketika upacara hari Senin, kemudian memiliki batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 65 ayat, ya. 65 ayat ini merupakan ayat dari keseluruhan, ya, baik itu dari ayat pasal peralihan, kemudian ayat turunan, tambahan, dan lain sebagainya, plus nanti ada penjelasannya, ya, atau biasa kita kenal dengan UUD 45. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini itu nanti mengalami beberapa perubahan, ya. Jadi ketika Indonesia tahun 1945 ini, ya, Indonesia nanti dihadapkan beberapa permasalahan. Salah satunya nanti permasalahan tentang kedatangan sekutu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini nanti bertahan hanya sekitar 4 tahun, ya. Jadi ketika 4 tahun sampai 49, Undang-Undang Dasar 45 ini nanti diganti menjadi Konstitusi RIS, kemudian dirubah lagi menjadi UUDS tahun 50, dan nanti berubah lagi menjadi UUD tahun 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini pada awalnya itu tidak langsung saklek dipertahankan. Nanti ada hal-hal yang membuat Undang-Undang Dasar 45 ini berubah, ya. Ya, jadi kita bahas tentang awalnya dulu saja, biar gak ribet, ya. Kita bahas tentang awalnya. Jadi intinya Undang-Undang Dasar 45 ini ditetapkan pada sidang PPK yang pertama pada tanggal 18 Agustus yang menjadikan ini sebagai landasan hukum Indonesia membuat kebijakan. Segala kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan Republik Indonesia itu bersumber dari sini, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini adalah contoh Undang-Undang Dasar yang pertama, ya, Undang-Undang Dasar. Lihat di sini kalian tahu ada bab 1 bentuk dan kedaulatan negara. Di sini namanya, ya, nama Indonesia. Nama negara kita adalah secara resmi Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, ya. Karena nanti belum ada NKRI, ya, namanya masih nama kesatuan saja, nama Republik Indonesia saja, ya. Kemudian ada sidang PPKI selanjutnya nanti menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, di sini ketika penetapan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sebenarnya tidak tidak terlalu banyak perdebatan siapa yang akan menjadi calon presiden Republik Indonesia, karena memang
dua sosok ini adalah dua sosok yang dianggap paling penting dan paling cocok untuk menjadi presiden Indonesia. Ya, walaupun sebenarnya Soekarno saat itu ketika dijanjikan oleh Jepang akan merdeka, Soekarno akan dijadikan sebagai kaisar, ya. Tapi Soekarno menolak saat itu karena Soekarno menganggap Indonesia ini bukan seperti Jepang, tidak seperti Jepang. Ya, jadi Indonesia ini adalah negara yang heterogen, negara yang memiliki banyak budaya dan ada satu sosok yang harus bisa mempersatukan. Ya, Soekarno di sini ketika zamannya pergerakan nasional, Soekarno sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, baik dari Sumatera, kemudian Kalimantan, bahkan hingga Papua. Bahkan Soekarno ketika zaman pergerakan itu pernah dibuang ke Boven Digul, ya, yang ada di Papua, pernah dibuang juga ke Endeh, ke NTT, sehingga pemilihan Soekarno dan Hatta ini sebagai presiden dan wakil presiden itu dianggap sebagai hal yang sangat-sangat krusial. Dan masyarakat Indonesia saat itu sangat menerima dengan pemilihan Soekarno-Hatta sebagai presiden Indonesia. Plus orasi dari Soekarno ini sangat-sangat menggugah masyarakat Indonesia. Ya, kalau kalian tahu ada peristiwa Rengas Dengklok, ya, peristiwa Rengas Dengklok ini peristiwa yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa para pemuda itu sebenarnya sudah memproklamasikan kemerdekaan duluan. Tapi sayangnya para pemuda ini tidak dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu para pemuda membutuhkan satu sosok yang bisa menggugah masyarakat Indonesia agar tahu kalau Indonesia itu sudah merdeka. Akhirnya para pemuda ini menculik Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, dari situ kita tahu bahwa begitu pentingnya sosok Soekarno-Hatta ini ketika di hadapan masyarakat. Kalau misalkan ketika Soekarno sudah berbicara, maka masyarakat akan patuh. Makanya dua sosok ini itu disebut sebagai Dwi Tunggal, ya. Dwi Tunggal itu Dwi itu dua, Tunggal itu satu. Jadi dua orang seperti satu orang, ya. Jadi dua menjadi satu. Antara Soekarno dan Hatta ini tidak bisa dipisahkan, ya. Kemudian kerja presiden ini nanti dibantu oleh Komite Nasional. Nah, dari sini kita lihat bahwa di sini sudah memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia ketika Soekarno itu ditunjuk sebagai presiden, dia juga ditunjuk sebagai kepala pemerintahan. Ya, kepala pemerintahan ini adalah sosok pemangku kebijakan. Jadi ketika Soekarno ketika menjadi presiden, dia menjabat dua peran, ya, peran sebagai kepala negara dan peran sebagai kepala pemerintahan, atau saat itu dikenal dengan sistem pemerintahan presidensial, ya, atau presidensial. Nah, nanti presidensial ini itu nanti berubah lagi menjadi parlementer. Nanti kita bahas di lain video, ya. Nah, kemudian sidang yang kedua, ya, tanggal 19 Agustus. Nah, sidang yang kedua ini nanti membentuk yang namanya 12 departemen atau kementerian. Nah, departemen-departemen ini itu nanti menjadi cikal bakal pemerintahan awal Republik Indonesia. Ketika Soekarno-Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden, otomatis kan harus ada pembantu-pembantunya. Kalau tadi kan ada Komite Nasional, itu kan sementara. Nah, sekarang presiden itu sudah ada pembantunya. Ada menteri-menteri yang membantu kebijakan presiden. Ini adalah menteri pertama yang dibentuk oleh Soekarno-Hatta di awal-awal kemerdekaan. Ya, kita lihat aja, contohnya ada menteri luar negeri, ada Ahmad Subarjo. Kemudian menteri dalam negeri ada R.A. Wiranata Kusuma. Kemudian di sini ada Menteri Pengajaran, ya, cikal bakalnya Menteri Pendidikan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi di sini adalah menteri-menteri di sini itu sifatnya kabinet di sini itu sifatnya disebut dengan, jadi kabinet ketika zamannya Soekarno itu disebut sebagai Zakon kabinet, ya. Kalau kalian tahu Zakon itu adalah ahli. Jadi Zakon kabinet itu adalah kabinet ahli. Jadi intinya orang-orang yang memangku sebagai menteri di sini itu sebagai orang-orang ahli dalam bidangnya. Contohnya, misalkan di sini ada Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan yang diampu oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, kita tidak perlu ragukan kebijakan beliau, track record beliau di dalam pendidikan. Seperti kita tahu bahwa beliau adalah pendiri dari Taman Siswa, ya, organisasi pendidikan Bumi Putra
pertama, kemudian hari lahir beliau juga dijadikan sebagai hari pendidikan nasional ya. Jadi kalau di dalam kabinet-kabinet ini itu orang-orangnya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, makanya disebut sebagai Zakon Kabinet. Nah, ini adalah 12 departemen yang dibentuk oleh Soekarno. Ya, ini orang-orangnya, foto-fotonya ya. Dan ini adalah contoh kabinet Jokowi yang terakhir ya, yang sekarang ya, jilid 2, kabinet kerja jilid 2. Di sini lihat aja ya, kalian tahu di sini ada Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN, kemudian ada Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Kemudian sidang PPKI kedua ya, sidang PPKI kedua ini nanti selain nanti membentuk 12 departemen dan kementerian, Soekarno-Hatta juga nanti membentuk yang namanya pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini terdiri dari 8 provinsi ya, 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Nah, 8 provinsi ini terdiri dari beberapa daerah ya, seperti Jawa Barat, kemudian ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Borneo, ada Sulawesi. Jadi kalau sekarang kan Indonesia itu terdiri dari lebih dari 30 provinsi ya. Tapi kalau dulu itu hanya sekitar 8 provinsi. Jadi kalau Jawa itu sudah terbagi, tapi kalau Kalimantan itu masih satu Kalimantan, masih satu Borneo. Kemudian ada Sumatera, masih satu Sumatera. Kemudian ada Sulawesi, ya Sulawesi masih satu Sulawesi, belum ada Sulawesi Utara, belum ada Gorontalo, belum ada Sulawesi Tengah, belum ada Sulawesi Tenggara dan lain sebagainya. Ini juga Maluku itu masih menjadi satu provinsi, masih provinsi Maluku yang di gubernuri yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Johannes Latuhari ya. Dan kenapa di sini Papua belum masuk ya? Jadi ketika Papua itu statusnya itu masih menjadi perbincangan. Nanti akan diselesaikan pada rapat pada rapat konferensi meja bunda. Jadi Papua saat itu masih belum bagian dari Indonesia ya, walaupun nanti ketika sekutu datang ke Indonesia, nanti sekutu dan Belanda itu akan mengadakan berbagai perjanjian. Perjanjian apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian di sini nanti ada Sunda Kecil ya. Sunda Kecil itu adalah wilayah-wilayah di seberangnya Jawa ya. Jadi ada mulai Bali, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Kemudian selain 8 provinsi, terdiri juga ada 2 daerah istimewa, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Surakarta. Nah, Yogyakarta ini menjadi daerah istimewa karena statusnya itu memang masih di bawah kekuasaan Sultan Yogyakarta, ya. Yang peninggalan ini kan peninggalan dari Kerajaan Mataram, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Mataram itu ketika di dalam perjanjian Giyanti terbagi menjadi 2 wilayah. Ada Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono. Gitu. Kemudian sidang PPKI ketiga. Nah, sidang PPKI ketiga itu nanti yang pertama yaitu membentuk KNIP. Nah, KNIP ini merupakan badan legislatif pertama Republik Indonesia. Kalau kalian tahu, KNIP ini dia menjadi cikal bakal DPR dan MPR. Nah, cikal bakal MPR ini nanti menjadi dewan penyeimbang dari presiden. Ketika presiden itu akan memerintah, dia juga tanggung jawabnya kepada KNIP. Jadi ini adalah bentuk yang namanya demokrasi, bahwa yang namanya pemerintah itu harus seimbang. Ada badan legislatifnya, badan pengawasnya. Ya, ketika presiden itu nanti ada hal yang tidak diinginkan, maka KNIP akan bergerak gitu. Nah, KNIP ini terdiri dari seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta, karena Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, KNIP ini itu nanti dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 45 dan tanggal ini nanti dijadikan sebagai hari lahirnya DPR RI. Nah, ini adalah anggota legislatif pertama Republik Indonesia. Ya, jadi seperti judulnya tadi, ada pembentukan awal pemerintahan Republik Indonesia. Nah, yang namanya pemerintahan awal itu kan harus ada kementerian, kemudian ada anggota legislatif dan lain sebagainya. Ini adalah anggota legislatif pertama. Kalau kalian tahu kan sekarang setiap 5 tahun sekali itu pasti ada pemilihan legislatif ya. Jadi setiap orang itu nanti mencalonkan dirinya agar dia bisa berjuang di Senayan gitu ya.
Nah, contohnya ini ya, yang sekarang itu menjadi anggota dewan, anggota legislatif ya. Mungkin sedikit tercoreng dengan adanya berbagai korupsi yang terjadi di sini ya. Dan tinggalnya di sini ya. Ini juga dibangun ketika zamannya Soekarno ya. Tapi ketika tahun 45 ini belum ada. Belum ada tahun 45 itu. Tapi ketika tahun 60-an baru dibangun ya. Baru dibangun gedung DPR dan MPR. Sidang PPI ketiga juga nanti membentuk yang namanya Partai Nasional Indonesia, PNI ya. Partai Nasional Indonesia ini menjadi partai pertama yang dibentuk pasca kemerdekaan. Jadi partai yang menjadi satu wadah masyarakat untuk sebagai wadah aspirasi dari masyarakat. Walaupun nanti adanya PNI sebagai partai tunggal ini nanti menimbulkan pro kontra, sehingga nanti Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta mengusulkan bahwa yang namanya sebuah negara itu tidak boleh terdiri dari satu partai, harus terdiri dari multi partai, harus banyak partai. Makanya nanti muncul partai-partai baru ya, seperti Masyumi, kemudian ada PSI, hingga nanti ada PKI juga ya. Sidang PPKI ketiga. Nah, sidang PPKI ketiga juga nanti membentuk yang namanya Badan Keamanan Rakyat. Nah, awalnya Badan Keamanan Rakyat ini dibentuk sebagai fungsi untuk mengamankan situasi dalam negeri ya. Jadi seperti anggota polisi saja. Nah, BKRI ini beda dengan TNI ya. Jadi BKRI ini adalah organisasi satuan untuk mengamankan dalam negeri ya, keamanan dalam negeri yang terdiri dari anggota PETA, KENIL dan HEIHO. Kemudian pada tanggal 5 Oktober tahun 45 ternyata nanti muncul kedatangan sekutu ke Indonesia. Nah, kedatangan sekutu ke Indonesia ini perlu ada respon dari Indonesia. Ketika BKR saja tidak cukup, maka nanti Urip Sumoharjo ya, sebagai dia itu mayor dari KENIL, dia ditugaskan oleh Soekarno untuk membentuk suatu tentara ya. Nah, tentara ini nanti disebut sebagai TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Nah, Tentara Keamanan Rakyat ini nanti silih berganti nama ya. Dimulai dari Tentara Keselamatan Rakyat dan akhirnya nanti berubah menjadi TNI ya. TNI ini nanti menjadi cikal bakal satuan yang sangat ditakuti di dunia. Nah, ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Dan selain itu, setelah Indonesia merdeka juga nanti muncul beberapa respon dan dukungan dari masyarakat Indonesia ya, terutama di sini nanti ada Komite Fund Aksi, kemudian ada dukungan pemimpin keresimian di Jawa dan pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di sini nanti Indonesia ketika menjadi sebuah negara merdeka, Sultan Hamengkubuwono sebagai pemimpin dari Kesultanan Yogyakarta menyatakan dirinya agar dia bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi ketika Indonesia merdeka itu kamu harus tahu juga bahwa ternyata banyak raja-raja di wilayah Nusantara, baik di Jawa, Kalimantan, kemudian Sulawesi, itu nanti banyak yang menyatakan bergabung ke wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Hamengkubuwono. Nah, setelah nanti Hamengkubuwono menyatakan bergabung dengan Indonesia, nanti terjadi ada peristiwa lapangan Ikada di Jakarta pada tanggal 19 September tahun 45. Di sini adalah rapat terbesar yang dihadiri oleh ratusan massa, bahkan ratusan ribu massa yang digalang oleh para pemuda ya. Nah, ini adalah contoh Hamengkubuwono yang menyerahkan diri, bukan menyerahkan diri, tapi dia memasukkan dirinya sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Nah, ini adalah lapangan rapat besar Ikada yang dipelopori oleh para pemuda yang menghadirkan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan bahwa Indonesia sudah benar-benar merdeka ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.